Tali pusat atau tali ari-ari itu kan yang menghubungkan oksigen dan nutrisi ke bayi. Sehingga tali pusat ini pembuluh darahnya harus dipastikan bisa memberikan nutrisi dan oksigen dengan lancar dan tanpa hambatan. Tetapi pada beberapa bunda, karena bayinya yang terlalu aktif, terkadang dari hasil USG terlihat adanya lilitan tali pusat. Lalu muncul kekhawatiran dan pertanyaan-pertanyaan di pikiran bunda-bunda. Bisa lahir normal nggak? Ya, gimana kondisi bayi di dalam? Baik-baik aja atau enggak dengan adanya lilitan? Lalu apa yang harus saya lakukan? Jadi, tali pusat itu normal panjangnya di 50-55 cm. Ketika panjang tali pusatnya normal, ada lilitan 1 atau 2, pada saat persalinan, bayi akan tetap bisa turun ke jalan lahir, tanpa harus ketarik atau lilitannya semakin ketat. Tetapi pada kasus tali pusat pendek, tentunya ini akan sangat mempengaruhi penurunan kepala janin, sehingga terkadang janinnya lambat turun atau bahkan tidak turun, karena lilitannya semakin ketat dan tarik-menarik. Jelas ya Bunda, untuk dampak lilitan tali pusat di persalinan, Bunda bisa berdiskusi dengan dokter bagaimana lilitan tali pusat bayi di dalam kandungan melalui USG ketat atau tidak. Apa yang harus Bunda lakukan ketika hasil USG janin Bunda ada lilitan tali pusat? Yang pertama, Bunda lakukan aktivitas seperti biasa, tetap tenang dan hindari stres berlebihan. Yang kedua, Bunda lakukan afirmasi, berikan sugesti-sugesti positif terhadap janin agar mau melepas tali pusatnya. Lalu yang ketiga, Bunda lakukan pemeriksaan secara berkala. Jadi pemeriksaannya lebih sering Bunda, bisa 2 atau 3 minggu sekali ke bidan ya, untuk cek detak jantung. Dan keseharian Bunda juga harus pantau gerakan janin. Ketika ada gerakan janin berkurang, segera datang ke bidan. Bunda-bunda tidak perlu khawatir dengan panjang tali pusat. Aku pernah menemukan kasus tali pusat pendek, tetapi karena tidak ada lilitan, jadi tetap bisa lahir. Nah, tali pusat yang pernah kutemukan terpanjang ini 110 cm. Sehat selalu.